Yo what's up ya, kita ketemu lagi di Bosna Cangehgar. Inilah orang-orang yang di balik layar Cangehgar. Jadi kita adalah bos-bosnya. Ada Gege, ada Budi, dan tentunya kita akan ngobrol di Bosna Cangehgar Tips, yaitu obrolan sana sini. Nanti kamu nanti ngomong ngobrol sana sini. Oke, obrolan sana sini ini sebenarnya hal-hal yang mungkin saja orang anggap nggak penting, tapi kita paling tidak demi konten lah. Ya mengingatkan lah. Kadang kan orang ada yang di Google semua tahu ada gitu, tapi orang jarang juga yang mau nyari. Nah kita suguhkan ini. Betul. Jadi hari ini kita akan membahas 10 tips anti galau ala Cangehgar. Kita punya 10 tips anti galau. Ya. Dimana ini adalah bahasan yang sangat sensitif ya. Yes. Ini bisa terjadi siapa saja karena orang yang galau itu terkadang sulit untuk diajak ngobrol, dikasih tahu. Jadi kita kasih tipsnya supaya kita bisa move on. Yang pertama, ini adalah tips untuk anti galau. Bergerak atau move on, singkirkan semua hal yang mengenai masa lalu. Apa ini tips? Jadi ini bukan berarti lari dari kenyataan, namun dapat mencegah Anda terperangkap di masa lalu. Sembunyikan nama mantan Anda di chatlist, hapus nomor teleponnya, foto-fotonya, Facebooknya di unfollow, Twitternya juga, IG-nya juga, bahkan juga foto-fotonya. Kalau ada yang cetak dihapus, kalau ada yang di handphone di delete. Aduh, repot ya. Tapi itu kayaknya anti galau gara-gara putus biasanya. Pernah nggak lu galau? Pernah lah. Gara-gara mantan? Mantan pernah. Ya waktu di usia-usia memang mesti galau. Waktu usia gue masih 18, 20 gitu. Perasaan kemarin ya? Enggak, kalau kemarin yang mantan. Oh iya. Susah ngakunya. Iya. Udah dilupakan. Ya enggak, masalahnya kalau waktu yang itu tuh bukan galau karena putus ya, tapi galau karena anak. Iya. Kalau itu udah terlalu lebih berat lah itu. Sulit. Kalau itu lebih kompleks kalau yang itu. Jadi, tapi kalau hanya putus, gue pernah kayak hujan-hujanan gitu ya, diputusin. Hujan-hujanan ngejar, dianya naik angkot. Waktu itu gue kayak apa? Kayak film sinetron. Kayak sinetron, ngejar pakai Vespa di belakang angkot, digedor angkotnya, berhenti gitu. Turun nggak turun, hujanan, udah gitu minta maaf yang kita jangan putus gitu. Gila kan? Kalau ada soundtracknya kan, ya. Ini era sih. Ya malu sih. Pak, sebenarnya kita harus move on dan lupakan itu. Tapi apa boleh buat, kalau memang masih bisa perbaiki gitu ya maksudnya. Betul. Baik. Tapi yang paling penting dari galau, apapun galaunya ya, bentukannya nggak mesti kayak putus gitu. Yang ini juga salah satu hal yang kayaknya mesti lakuin, sharing dengan teman-teman, dan juga kita mesti malah gaul, jangan menyendiri. Jadi bikin sharing session ya. Ya. Oke bro, hari ini kita akan sharing session. Nggak gitu sih. Dan itu kayak di perusahaan mana gitu, mau cross kerjaan antar divisi ya. Karena saya mengalami galau hari ini, saya akan mengadakan sharing session untuk Anda semua. Ya nggak gitu sih, ribet ya. Kayaknya kaku banget hidupnya di mana ya orang itu. Tapi untuk yang merasa tidak perlu acara ini, silahkan keluar dari ruangan. Waduh, ngeri ini. Berikutnya, ini ada, ingat bahwa putus ataupun nyambung atau cerai pun apa namanya, pokoknya putus lah ya, itu pasti ada alasannya. Betul. Jadi tidak mungkin ada tiba-tiba si ceweknya ngajak putus atau ngajak cerai atau apapun namanya, karena memang sang mantan ini pasti memiliki alasan kenapa ingin pisah dari kita gitu. Kalau kamu cowok, udah gitu mantan kamu bilang kakak, ya
kayaknya kita nggak akan bisa diterusin deh. Kenapa? Apa alasannya? Aku masuk tentara. Ya biarin atuh. Kan itu mah bisa aku tungguin. Tapi kan aku pendidikannya lama, Kak. Alasan. Ya, kayaknya ada orang ketiga nih. Enggak, Kak. Aku masuk Akmil. Ya terus kenapa mesti putus? Setelah itu aku mau jadi pasukan perdamaian PBB. Terlalu berat ya. Itu terlalu antara masa depan. Tapi kalau ada yang minta putus terus alasannya adalah kita udah nggak cocok lagi atau kamu terlalu baik buat Wah, aku. itu klise. Itu klise, tandanya kamu jelek atau kamu udah kismin. kamu tuh terlalu baik buat aku. Nah, klise. Tapi bener, Kak. Urang geus meunang nu leuwih alus. Itu tuh yang benernya itu ya. Kalau misalnya dia bilang, "Kakak kita temenan aja deh." Boleh nggak? Nggak usah pacaran gitu. Kan kita dari kemarin-kemarin pacaran, kenapa sekarang jadi temenan? Kakak dengerin deh. Aku tuh dosen, kakak itu mahasiswa. Oh, itu salah. Itu salah. Memang itu agak jauh ya. Udah gitu aku tuh dosen S2, kakak tuh mahasiswa baru. Jauh ya memang. Aduh. Udah berkeluarga lagi kayaknya. Kalau itu memang udahan aja lah. Berikutnya. Ini nih. Kalau lagi galaunya ini berhenti mendengarkan lagu-lagu yang malah mellow. Oke, mengingatkan. Jadi mendingan langsung begitu kamu putus langsung dengerin Slipknot. Iya, kalau enggak justru malah yang enggak ada hubungannya sekali sama hobi. Iya, misalnya kan lagu Jawa. Kalau yang Jawa juga yang cinta ada sekarang kan, yang na itu masih cinta. Iya, itu lagu putus juga. Langsung aja lagunya misalnya apa ya? Yang lagu Rhoma Irama misalnya. Yang nggak ada hubungannya dengan cinta ya. Iya. Darah muda. Cie pasti galau. Cie pasti unggal putus ngadengikeunana darah muda. Kalau enggak lagunya Bunda engkaulah dari gitu. Meweknya. Tapi kan jadinya kita kembali lagi ke ibu. Betul. Nah, ini banyak hal yang sifatnya mendayu-dayu hanya gara-gara menganggap bahwa lagu ini adalah soundtrack. Misalnya kan ada story behind the song ya. Gara-gara waktu dia nyatain di kafe lagunya diputar di saat yang sama atau dinyanyikan sama penyanyi kafe di saat yang sama, sehingga ini lagu kita ya, misalnya gitu. Padahal lagunya Tunggu hati. Pasangan ini mah apa sih lagu yang kalian banget katanya kan? Kalau ada Thousand Years ya, orang-orang tuh lagu-lagu kayak cinta lagu-lagu cinta. Kalau misalkan Indonesianya Januari, Glenn Fredly ya nggak? 11 Januari. Kalau kalian apa? Pas tombol hati pas nyatakan kebenaran Ramadan ono 5 perkara rek buka puasa nyatakan. Jadi pemilihan lagu juga penting ya. Aku mah nggak bisa tiap denger adzan maghrib inget dia. Nyatakan anak rek buka puasa. Lagu yang membuat kalian ingat kalau lagi pacaran tuh apa ya? Surabihan. Aku akan menggacor Kan nongkrong di Perkedel Bondon. Semuter ke lagu-lagu gitu. Mada kemunu. Aduh akan. Gak ada keren-kerennya ya. Aduh. Berikutnya ini nih yang penting juga, bukan nggak penting-penting amat. Tips anti galau dari bosnya Cangik ya. Yaitu melakukan olahraga agar perasaan lebih senang. Tapi jadi ketika kita ingat mantan langsung tuh ya, yuk kita lari. Tapi yang safety ya, jangan bungee jumping gak kepasang talinya. ya, jadi olahraga ini bisa membuat kita teralihkan. Ya kan si hormon juga lebih kayak nambah gitu. Ya apa nama. Tapi kan tergantung olahraganya juga. Kalau misalnya dia hobinya karate, ketika misalnya dia putus, Mas Obung, Hajime, hai,
Wah, langsung KB di Tajongan. Berikutnya. Ini mungkin terakhir sih, sebetulnya kayak lebih ya anggap yang telah terjadi ini menjadi pelajaran hidup. Wih, Ini terlalu motivator lah. berat. Terlalu motivator. Baik, sahabat. Apa yang sudah terjadi, terjadilah. Oh, Dan jangan dijadikan alasan untuk Anda tidak menjadi orang yang lebih baik. Karena masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Begitu. Masa lalu biarkan masa lalu. motivator akhirnya sok dangdutan berarti. Yang kesewa jelema lagi. Begitu. Tapi sebetulnya ya, Ya. hal-hal yang sifatnya masa lalu itu sebetulnya nih kalau dalam rumus komedi, Ya. tragedy plus time is comedy. Sebetulnya akan kita tertawakan setelah itu berlalu ya. Betul. Misalnya pada saat itu kita sampai mehek-mehek, Iya, iya, iya. nangis-nangis apa gitu. Ketika waktu berlalu, kita tuh ketawa-ketawa apaan anjing gue gitu-gituan. Iya, iya, iya. Setuju. Jadi akhirnya kita ketawa-ketawa cerita sama teman. Tahu gak sih gue waktu galau tuh ya, gue sampai gigitin sendal misalnya gitu. Setuju. Gue setuju sih kalau untuk masalah itu. Jadi tragedy plus time is comedy. Jadi jangan terlalu menjadi masalah ya. Ya. Yang penting jangan galau. Ini yang terakhir dari saya nih. Apaan tuh? Pikirkan dan catat. Untuk apa? Supaya kita tidak kejeblos di lubang yang sama. Karena kan hanya keledai ya yang jatuh di lubang yang sama. Keledai biasanya bahan untuk tahu dan tempe. Kedelai, itu kedelai. Ini keledai. Tapi kan kita juga senang ya bikin sesuatu yang sifatnya ingin dikenang. Betul. Dear Diary. 11 Januari aku waktu itu ditonjok nugel. 12. Beda ya. Tapi ya banyak hal yang memang sifatnya justru memorable, padahal pada saat itu mah pengennya dilupain. Ya. Lebih baik dicatat lalu disimpan aja lah. Tapi jangan dibuang. Lucu loh kalau kita baca lagi suatu saat nanti itu. Tapi pernah nggak sih kayak jangan sebuah catatan ya, foto aja. Foto kan katanya satu gambar menceritakan 1000 kejadian kan. Ya. Nah kadang gitu. Ya, Atau bahkan saya melihat foto saya dulu waktu sama pacar yang lama, malah bingung saya. Jadi suka mikir gitu, ini cewek gue kenapa mau sama gue ya? Tampang gue kayak gay gitu. masih mending lah. Cewek gue tuh dulu seksi, namanya Evi namanya. Jadi pas ngeliat Evi Masamba. kenapa dia suka sama gue ya? Tampang gue di foto kayak gay. Ya mungkin saat itu sih memang trennya kayak gitu mungkin. Trennya. Rambut gue dulu polem, Kayak gitu. belah tengah. Belah ya nggak? tengah. Ya kadang-kadang ya kalau ngelihat foto zaman dulu aja kok bisa ya kita kayak gini gitu. Itu benar. Yang Baju aja baju aja bener pakai. trennya aneh kan? Apalagi tahun 2000-an ya waktu itu, waktu perpindahan dari 99 ke tahun 2000 itu tuh lagi rame milenium, jaket harerang, silver. silver. Iya benar. Begitu dilihat lagi sekarang Apa-apaan? jika tukang parkir. Iya benar. Bahkan gue sempet foto di studio foto bro. Jadi Segitunya. iya. Iya sama sih. Jadi gue mau ngasih foto sama cewek gue ke studio foto. Dulu masih inget lah di Bandung ada Alun Foto. Tahu banget gua. Ada lagi Cantik Foto Studio. Iya. Belum Gembira foto. Belum seramai sekarang tuh ada Jonas kan. Iya. Jonas baru ada di daerah Batik Kumeli kalau nggak salah. Dulu ada Batik Rereng, Batik Kumeli itu daerah-daerah sana lah, daerah suci. Nah itu tuh belum ada tuh Jonas yang sekarang yang gede. Jadi kalau foto tuh di Alun Foto. Itu benar-benar di alun-alun bro. Bahkan ya zaman dulu tuh memang agak bingung. Kalau sekarang kan enak ada filter, ada edit, ya nggak? Ada gitu foto cekrek hapus, jelek bisa ganti foto ulang. Zaman dulu itu saat senyum kita nanggung, ya itulah jadinya. Pas jadi itu, pas Pasti ada posisi di mana tangan kita itu menopang dagu. betul. Atau ada di atas lutut. Iya di atas lutut. Karena harus miring dikit kan, badan harus lihat miring, terus kelihatan maco, sosok maco gitu. Aduh. Yang jijik itu kalau kesenyum nanggung. Yang udah ngadek-dek tukang foto udah jepret-jepret. Lu pernah foto di mana?
sering lah gue. Ya kalau kesininya Seruni apa segala macam. Kalau udah mulai zaman sininya. Kalau Jonas lah. Tapi kalau yang pernah gue Gembira foto di Cicadas juga ada apa ya? Gembira kalau gue nggak salah. Udah gitu di Ciatel, alun-alun banyak banget tempat foto zaman dulu. Alun tuh alun 1 2 3, alun 1, alun 2, alun 3 tuh ada memang. Terus yang di depan BIP apa sih? Depan BIP ada seberang. Iya tahu dekat yang sebelah Gramedia. Ya. Ada Nah, lupa namanya, tapi memang ada studio foto situ. Itu juga seru. Di atasnya kan? Iya. Deket kalau Hokben lah. Iya betul. Tapi ya itulah masa lalu kan seru lah sebetulnya. Makanya ini tips berikutnya adalah coba merasa baru. Jadi kalau kita galau, kalau bahasa agamanya hijrah sebetulnya. Ya. Jadi kita move on, hijrah menjadi orang yang baru. Kalau bahasa filmnya sebetulnya reborn ya. Reborn, kayak terlahir betul, kembali betul. gitu. Na gitu kayak iklan Coca-Cola. Ya pokoknya kayak kita udah deh yang kemarin lupain, sekarang kita ganti kulit. Kita jadi Iron Man. Lebih. Tapi ya jujur-jujuran omongan ini hanya berupa teori. Kenapa? Karena pelaksanaannya emang agak berat sih. Ya, Ketika ya. kita lagi eceng mengenai kita itu, Aduh. yang Pernah ada yang nangis nih pokoknya ya. tertembak eceng tuh luar biasa. Pernah ada yang MC nggak jelas. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Yang mana nih? Yang mana nih? Tadi dulu yang mana? Tahun baru. Ngomong kemana wae? Tadi dulu yang mana? Seriusan? Yang mana? Padma. Rumahnya kan deket situ. Iya, apapun itu ya pokoknya. Sudah? Yuk. Masih ada yang lain nggak? Jangan dibahas soalnya. Ya udah enggak, udah sih beres. Jadi selalu merasa baru ya. Ya. Itu tips kita anti galau dari Bosna Cangehgar. Jadi nantikan terus tips berikutnya di Bosna Cangehgar karena kita adalah orang-orang di balik keseriusannya Cangehgar. Sedap.